Ya, hari ini saya juga rindu sekali kita sangat-sangat punya fondasi basic esensi hidup yang kuat. Ya, silakan multimedia. Dan saya mau bagikan buat teman-teman di sini bagaimana hidup di dalam maksud abadi Allah. Ini seperti saudara dikasih satu mainan puzzle yang besar sekali. Dan saya mau tanya sama teman-teman, kalau saudara suruh main puzzle lalu nggak ada gambar contohnya, susah. Udah itu kecil-kecil lagi puzzle, ukuran 1x2 meter gitu. Waduh, wah banyak banget ini, gimana mulai dari mana bingung, saudara. Kenapa? Nggak ada model, nggak ada gambar contohnya, saudara. Tapi ketika kita ada gambar contohnya, langsung oh ini sebelah sini, oh ini sebelah situ, kita susun dan akhirnya sesuai dengan yang dicontohkan. Dan saudara, hidup kita pun seperti puzzle, saudara. Kalau engkau nggak lihat gambar besarnya, maka kau bingung kadang mulai dari mana. Jangan-jangan udah salah letak, salah naruh hidup saudara. Ya, tanya sebelahnya, udah kesasar berapa lama? Ya, hidup saudara mungkin sudah kesasar, belum ketemu jalan keluarnya, belum ketemu solusinya. Ya, sudah sampai di mana aja belum tahu, kesasarnya jauh banget atau udah dekat. Oleh sebab itu hari ini saya mau kita mengerti makronya dulu, maksud abadi Allah, rancangan Allah yang besar dalam hidup saudara, dan nanti kita bisa melangkah satu step langkah per langkah sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ya, di dunia ini banyak godaan, banyak cobaan, ya, jalan nyimpang kiri, nyimpang kanan. Kalau kita nggak punya arah yang jelas, kita pasti kesasar. Apalagi di Jakarta nggak pakai Waze, ya, cari alamat, nanya orang, dikasih jalan buntu, saudara, ya, isengin sama orang. Makanya kita harus benar-benar menangkap apa maksud abadi Allah. Nah, saya mau kita sama-sama baca Efesus 2 ayat 10. Ini ayat pegangan setiap kita sebagai orang percaya, ayat favorit saya. Kita baca bersama, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama-tama kita harus sadar sumber asal hidup kita. Kita ini buatan Allah. Ya, made in God, made in heaven. Ya, tanya sebelahnya, buatan Tuhan assembly mana? Coba tanya sebelahnya. Assembly Cirebon, assembly Palembang, beda-beda. Tapi asalnya sorga. Kita ini berasal dari sorga, diciptakan Tuhan di sorga dengan satu maksud yang khusus. Ya, kejadian saudara sangat sudah ditentukan Tuhan. Sampai keluarannya saudara di muka bumi lahir sudah jelas. Kita ini buatan Allah, diciptakan khusus dalam Kristus Yesus untuk melakukan satu misi, pekerjaan baik. Jadi hidup kita di dunia ini punya misi tertentu. Semua saudara punya tugas khusus. Amin. Ya, tanya sebelahnya, udah tahu nggak misi lu di dunia apa? Tujuan kamu di dunia ini apa? Pekerjaan baik. Otomatis kalau dengar kata pekerjaan baik, dilarang jadi pengangguran. Betul? Saudara ditetapkan melakukan pekerjaan baik. Berarti ada tugas. Kalau kita di dunia ini nggak ngapa-ngapain, udah jelas kita sudah melanggar ketetapan mulia Tuhan. Kita sudah jelas harus melakukan pekerjaan baik. Lalu pekerjaan itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah itu nggak dadakan-dadakan, Allah nggak gonta-ganti planningnya, Allah sudah well plan. Allah sudah sangat siap, semuanya sudah final di surga. Tinggal eksekusi di muka bumi, dijalankan di muka bumi. Betul? Semua udah clear. Makanya setiap kita harus dibawa, tugas kita di dalam gereja, membawa setiap jemaat menemukan rancangan Allah buat hidup dia secara spesifik. Setiap orang jadilah dirimu sendiri. Jangan coba-coba niru-niru jadi orang lain. Stres, banding-banding sama orang lain. Ujung-ujungnya jealous, ujung-ujungnya iri hati, persaingan, dan hancur. Ya, kita sebelahnya jadi diri sendiri paling enak. Ya, jadi diri sendiri sebagaimana rancangan Tuhan. Ya, kalau kita mau jadi orang lain, khusus.
Ya, seringkali kita banding-banding sama temen. Kalau kumpul reuni apalagi satu angkatan, ya, lu sekarang gimana? Wah, kan gitu. Udah mulai compare kan gitu. Ya, lu sekarang gimana? Waduh, udah jadi orang, gua masih monyet mungkin ya. Nah, itu. Yang satu udah begini, yang satu udah begitu, compare, saudara, hancur, saudara. Kenapa? Ya orang, tiap orang beda. Gak usah pusing. Yang penting saya jadi diri saya sebagaimana rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau bikin buat pertanyaan yang sangat basic pada teman-teman di sini. Apa sih sebetulnya motivasi Tuhan menciptakan manusia? Apa iseng-iseng tiba-tiba Tuhan, aduh kita bertiga aja sepi nih, kita bikin mainan baru yuk, kasih ciptain manusia supaya lebih rame nih surga, begitu? Apa motivasi, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Coba ngobrol sama sebelahnya, kadang 30 detik, silakan. Kira-kira menurut lo Tuhan iseng-iseng apa gimana? Coba dapat ide nggak sih? Saudara? Kenapa sih? Allah Bapa, Anak, Roh Kudus sudah enaknya di surga. Kok tiba-tiba dalam satu masa dia mau ciptain kita? Ya, ujung-ujungnya kita semua tahu ya, ujung-ujungnya kita jatuh, kita berontak, dan segala macam, udah berantakan semua. Tuhan tahu kan mestinya. Tuhan kan maha tahu kalau rancangannya bakal hancur, kenapa dia ciptain kita kalau gitu? Ada apa? Nah, saudara, ini sangat esensi, sangat basic. Pernah nggak sih dalam hidup saudara, kenapa gua lahir di dunia? Kenapa gua ada? Nah, justru kalau saudara tiba di saat pertanyaan itu muncul, saudara, itu saatnya saudara back to basic. Itu sangat mendasar. Ya, ketika saudara banyak tugas, banyak kerjaan, banyak apa, terus sebetulnya gue tuh ngapain sih buat begini semua? Nah, udah begini bagus nih. Ya, kalau nggak ngajak, jangan-jangan saudara nge-flow aja, ngalir aja. Tapi kalau saudara bertanya, saudara mulai kritis. Gue bener nggak sih arah gue hidup? Ya, gue bener nggak sih yang gue lakuin ini? Bener sesuai maunya Tuhan atau maunya gue? Nah, itu hal dasar. Nah, oleh sebab itu, mari kita kembali ke basic. Tuhan sudah kasih ayatnya di dalam firman, di dalam Kejadian 1:28. Disitulah awalnya penciptaan kita. Dan kita harus sangat-sangat paham maksudnya Tuhan di dalam awal Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Kata memberkati, Allah memberikan segalanya yang dibutuhkan. Allah kalau ciptain satu hardware, Allah juga install software-nya. Jadi Allah memberkati. Kalau saudara beli laptop, berikut software-nya yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin analogi. Allah ciptain kita, berikut semua ability, semua karunia, semua yang dibutuhkan. Ya, lalu tugas kita apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah, ini bahasa Indonesia nggak terlalu pas. Bahasa Inggrisnya be fruitful, berbuahlah. Berarti yang ditaruh Allah itu bentuknya benih-benih. Benih-benih diinstal dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan berbuahlah. Artinya proses itu benih sampai jadi produk. Berbuahlah dan bertambah banyak, multiplikasi, berlipat gandalah. Artinya benih satu bisa jadi 100 gitu. Ya, berlipat gandalah. Penuhi bumi, taklukkanlah, itu berkuasalah atas bumi. Kata berkuasa mengandung arti memerintah, berotoritas. Untuk apa? Membangun, mengelola bumi. Jadi tugas kita luar biasa jelas, saudara. Tuhan melengkapi kita, memampukan kita untuk berbuah, bermultiplikasi, memenuhi, menaklukkan bumi. Ya, jadi saudara sudah komplit, semua kita sudah harusnya nangkep ini big picture kita secara umum, ya. Nah, tapi ada kata yang membuat saya penasaran, menaklukkan. Kalau ada kata menaklukkan, berarti di bumi ada satu penguasa lain yang mesti kalah. Betul? Jadi kita ditugaskan di bumi, bukannya bumi ini kosong. Di bumi ada suatu penguasa,
Sehingga tugas kita untuk di bumi mengalahkan penguasa yang sebelumnya. Nah, siapa kira-kira penguasa sebelumnya? Menurut saya, ada apa di dalam kekekalan? Sehingga di bumi ada makhluk sebelum kita yang diciptakan Tuhan, tetapi dia di bumi melawan Tuhan. Iblis, Lucifer. Jadi teman-teman harus kita pahami bahwa di dalam kekekalan ada satu sangat peristiwa sangat penting yang membuat semua ini terjadi, yaitu disebut kejatuhan Lucifer. Nah, kejatuhan iblis. Iblis itu dulunya Lucifer, malaikat. Ayatnya di dalam Yesaya 14 dikatakan, ayat 12 sampai 14, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Di New King James disebut Lucifer. Hai Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi Lucifer itu malaikat ciptaan Tuhan yang melayani Allah, menyembah Allah, tetapi dia berontak kepada Allah dan dia dilempar ke bumi. Jadi bumi itu penjara bagi Lucifer, satu tempat di mana dia dibuang. Ya. Lalu dikatakan kenapa dia bisa jatuh? Ayat yang berikutnya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak mendirikan tahta. Jadi Lucifer nggak puas cuma jadi orang, ada makhluk yang melayani Allah, tapi Lucifer ingin jadi Allah sendiri, mau menyamai yang maha tinggi. Jadi kalau teman-teman, kita kan akhirnya kita tahu kita diciptakan di bumi mau ngalahin dia. Tapi kita tahu cerita Taman Eden, belum apa-apa kita udah kalah. Awal aja, itu belum sempat beranak cucu, belum sempat punya satu anak aja, belum sempat, udah kalah, udah jatuh dulu. Ya kan? Kalau si manusia berdosa digoda sama si setan, pertanyaannya, malaikat Lucifer digoda sama siapa? Coba kalau kita jatuh digoda Lucifer. Lucifer jatuh digoda siapa? Digoda oleh keinginannya sendiri. Jadi inilah rahasia. Allah menciptakan semua ciptaannya itu nggak kayak robot. Lucifer diberi kehendak bebas, God's will dan our own will. Allah berikan kemampuan punya kehendak bebas. Itulah Allah. Kalau Allah ciptain Lucifer robot, kita diciptakan robot, kita tidak baik di hadapan Allah. Nggak sempurna. Kesempurnaan included adalah kita punya kehendak bebas, our will. Kalau robot, apa indahnya, betul kan? Dia mau udah diprogram begitu kan, ya kan? Ya udah, nggak ada itu kealahan di situ, saudara. Justru karya ciptaan Allah itu sempurna. Kenapa? Include kita punya kehendak bebas. Lucifer bisa melayani Allah dari hatinya sendiri, bukan karena diprogram untuk menyembah. Makanya dia bisa melayani Allah atau melawan. Dan tiba satu saat dia memilih untuk mementingkan dirinya. Jadi start mulai kita memikirkan kepentingan sendiri, kita otomatis jadi musuhnya. Oke? Sekarang Lucifer terpancing. Saya mau kita lihat lebih dalam di Yeskiel 28. Wah, ini lebih dalam lagi. Dikatakan di sini, gambar dari kesempurnaan engkau. Jadi ini malaikat Lucifer menurut saya termasuk the highest angel, panglimanya tentara malaikat. Mungkin ya komandannya, panglimanya. Wih, jadi udah paling tinggi, nggak ada lagi di atas dia kecuali Allah. Ya, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden yang taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga. Kuberikan tempatmu di dekat keruk yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi Lucifer begitu sempurnanya, termasuk tadi kehendak bebasnya, sampai terdapat kecuranganmu, sampai kamu mulai mikirin egomu.
Ya, maka aku buangkan engkau dari gunung Allah dan keruk yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu bercahaya. Engkau sombong. Ketika kita terpancing mulai ke ego kita mulai bukan meninggikan Tuhan, kita mulai meninggikan diri kita sendiri. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi hikmat bukan demi kemuliaan Allah, demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja kau kuserahkan menjadi tontonan bagi mata. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa Lucifer itulah awal dosa. Dia dosa karena kepancing oleh keinginannya sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau gitu Kak, kenapa nggak Tuhan langsung vonis aja ke neraka? Kenapa mutar ke bumi dulu, ujungnya nanti ke neraka juga? Kenapa nggak langsung aja dimasukin neraka? Udah beres kan? Kenapa capek-capek dibuatin bumi, dia ditaruh di bumi, lalu dibuatin manusia buat ngelawan dia, ujung-ujungnya kalah juga, gitu ya? Repot kan Kak? Kenapa nggak shortcut aja? Wah, dulu ngelawan gue loh, gue lempar aja neraka. Menurut teman-teman bisa kira-kira gue lakuin? Bisa nggak kira-kira Tuhan shortcut aja masukin dia ke neraka selesai? Bisa kira? Bisa banget. Kalau menurut saudara bisa, kira-kira kalau saudara jadi Lucifer, dia udah ngelawan Tuhan, kenapa gua dilempar? Tuhan, karena lu egois, makanya gua bunuh lu, masukin neraka. Kira-kira Lucifer bisa membela. Kalau gua berdosa ngelawan engkau karena aku ego, lu kepancing kesel sama gue karena gua berontak, lu ego kan lempar gua ke neraka. Kalau kamu emosional, reaktif ngadepin saya dan saya divonis masuk neraka, lu sama aja ego. Tuhan itu punya sifat maha kuasa, tapi Tuhan itu juga maha adil. Makanya Tuhan gak bisa belain dirinya sendiri dan vonis itu. Makanya ketika kasus Ayub kan orang benar di muka bumi. Lucifer kan bilang, ya bener aja sih, Ayub lu lindungi, lu gak kasih gua godain dia. Gimana dia bilang orang benar? Diuji dulu dong Tuhan, dites dulu dong. Kalau lu protek banget si Ayub, ya gak bisa dia jatuh kemanapun juga. Boleh gak dites dulu, bener-bener dengan free will-nya Ayub obey, taat sama kamu. Boleh diangkat perlindungan, dikerjain habis Ayub, betul? Biar dia dengan keputusannya sendiri, tanpa bantuan aku, dia memilih untuk tetap. Buktinya dia taat. Sudah habis harta benda, sudah habis keluarga, istrinya aja ngumpatin dia, Ayub tetap orang benar di muka. Tuhan justru tidak bisa otoriter. Tuhan tidak bisa justru semena-mena. Dia tidak pernah ego. Tuhan tidak pernah ego. Makanya Tuhan tidak bisa shortcut vonis dia ke neraka. Itu dia maha kuasa, dia maha adil. Makanya dia harus ciptain satu makhluk di bumi ini yang akan menghancurkan Lucifer dengan keinginannya sendiri. Tapi kita tahu perjanjian lama penuh dengan cerita kekalahan kita kan. Ada yang Hawa jatuh lagi. Makanya di perjanjian baru Tuhan kuatkan sifat berikutnya, maha kasihnya. Dia harus utus Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk selamatin kita supaya apa teman-teman? Supaya balik ke first plan, return to Eden, balik ke rencana pertama yang gagal itu di perjanjian lama. Jadi harganya mahal banget. Allah nggak bisa otoriter, Allah nggak bisa egois, Allah harus punya perfect plan. Makanya Allah ciptain manusia dengan memilih kehendak bebasnya, ya nggak taat. Makanya Allah harus bayar itu dengan kemahakasihnya. Dia utus Yesus mati buat kita. Dan kita pun dengan keputusan kita sendiri mau percaya kepada dia, beriman kepada dia, dan akhirnya kita kembali kepada Adam pertama. Ya, pokoknya balik ke Eden lagi ya, sebenarnya. Balik ke rencana pertama. Kamu harus menguasai bumi, taklukkan iblis.
Jadi teman-teman, kita diselamatkan Tuhan Yesus, ditebus dengan darah yang mahal, bukan buat ego kita. Banyak orang Kristen punya visi hidup, Pak, kalau ikut Tuhan diberkati berkelimpahan ya Pak ya. Saya punya visi Pak, Tuhan berkati berkelimpahan seperti nenek moyang Abraham. Abraham itu diberkati untuk memberkati, bukan untuk egonya dia. Betul? Tapi banyak orang Kristen half truth, ngambil kebenaran itu di separuh, dipotong, berkatnya diambil, tapi sisanya nggak diambil. Dia milih untuk dirinya sendiri. Ketika kita mulai apapun digunakan buat ego kita, kita melawan Allah. Itulah dasar pemberontakan. Ya, makanya teman-teman di sini, bukankah kita anti sama ini semua? Ketika kita diberkati semuanya Tuhan bisa aja kerjakan dalam hidup kita. Kita bisa keliling dunia, kita bisa diberkati Tuhan kendaraan yang mewah, properti yang banyak dan segala macam. Pertanyaannya paling mendasar, buat apa itu semua? Betul? Kalau buat kesombonganmu, gak ada bedanya sama Lucifer, ya? Betul? Kalau buat ngancurin hidup orang, ya, apa guna? Buat kebanggaan kita, apa guna? Makanya ketika kita sudah kepancing dengan ego, apapun gak benar di mata Tuhan. Termasuk prestasi, termasuk posisi. Kalau itu semua Tuhan berikan, tapi kau gunakan, misuse, kau salah gunakan buat kepentinganmu, engkau menjadi musuhnya Allah. Jadi begitu tipisnya. Berkat pasti diberikan, tapi motivasi dan tujuan itu bisa beda. Satu orang diberkati karena dia ingin sekali banyak memberkati orang, berkasih berkelimpahan. Tapi yang orang lain karena kepintaran bisnisnya, karena kepintaran networknya, dia bisa kaya juga. Tapi buat apa? Buat kejayaan dia, reputasi. Sama-sama kaya, sama-sama diberkati, motivasi dasar beda. Betul? Dan orang bilang ini berkat Tuhan. Ya boleh, mungkin berkat Tuhan. Tapi saya mau beritahu, bibirku bisa kasih berkat. Betul kan? Nah oleh sebab itu, kita kalau nggak bisa bedain dasar orang, ujung-ujungnya buahlah. Berbuahlah, dari buahnya kita akan hancur hidupnya. Jadi kalau sumbernya Tuhan, kapanpun Tuhan bisa kasih, kapanpun Tuhan bisa ambil. Amin. Sekarang mulai banyak krisis terjadi di tengah-tengah orang percaya juga. Ya, namanya kita mau orang benar, orang nggak percaya di muka bumi, krisis mau krisis kena juga, sudah. Tapi ketika kita sumbernya kepada Tuhan, nggak goyah. Kalau sumbernya pada dunia, goncang. Betul? Makin banyak orang stres, sudah. Ya, tapi di gereja kebetulan di tempat kami jiwa baru tambah banyak, sudah. Ya, kasih tahu sekalian, baru darurat ya, banyak jiwa bertobat. Ya, perlu krisis. Ya, orang datang ke Tuhan, tapi itu yang diizinkan Tuhan harus begitu ya, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau kita punya visi bukan buat kemuliaan Tuhan, semuanya bisa kita salah gunakan. Oleh sebab itu, apa sih ketika kita diselamatkan? Tuhan buat kita sebagai gereja. Makanya di dalam gereja Tuhan dikatakan begini, Efesus 1:22-23, dan segala sesuatu di muka bumi ini, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya Kristus. Kalau kita tubuh, kaki kan bagian tubuh ya. Jadi segala sesuatu itu di bawah otoritasmu gereja, di bawah kuasamu hai jemaat. Ya dia, Yesus Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dia mesti jadi kepalanya. Yesus mesti jadi pusat kepala kita. Jemaat itu tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kalau kita di tubuh, kita dikasih segala sesuatu, Tuhan berkata, lu mesti connect sama kepala. Biar kepala yang ngatur kamu, dan kamu akan menaklukkan segala sesuatu. Syarat pertama, kita mesti kembali kepada kepala. Biar Yesus jadi kepala dalam hidup kita. Yesus jadi pusat dalam hidup kita. Dia yang mimpin kita, dia ngatur kita. Tubuh tidak taat aja. Dan kalau tubuh connect sama kepala, jadi kepenuhan dia, semua maunya dia bisa terlaksana lewat kita. Kita akan diberi kuasa memenuhi segala sesuatu. Saudara, makanya kita di gereja, kita harus ngomong ketinggian. Gimana caranya connect sama kepala? Gimana ya? Gimana kita jadi orang percaya day by day,
selalu connect sama Tuhan. Gimana kan? Gimana teman-teman? Ya, hubungan sama Tuhan secara pribadi. Ya itu nggak bisa ditoleransi lagi. Mutlak. Ya, saudara harus ambil waktu selalu connect sama Tuhan. Itu sudah syarat mutlak, itu basic banget saudara. Kehidupan doa kita, kehidupan firman kita, itu sudah syarat utama saudara. Terus connect sama Tuhan, terus dengar sama Tuhan, terus bisa dipimpin Tuhan tiap hari. Bukan cuma kusuk-kusuk di doa pagi, doa malam, tapi di sepanjang hari hidup kita selalu online sama Tuhan. Amin. Ya, berita sebenarnya Tuhan itu gak pernah lowbat Tuhan. Dia selalu online. Kadang kita lowbat ya, lagi garing, kering gak? Lagi bete nih. Karena Tuhan gak pernah lowbat, Tuhan selalu online. Ya, bisa gak lagi mandi Tuhan ngomong? Bisa Tuhan. Bisa gak lagi nyetir macet-macet Tuhan ngomong? Oh, sering banget. Kapan aja. Betul gak? Ketemu customer bukan cuma mikirin closing, tapi pikirin Tuhan apa yang saya bisa lakukan untuk jadi berkat ya Tuhan. Tuhan ada pesan nggak buat orang ini? Kira-kira Tuhan ngomong nggak? Kita nanya. Itu masih kasih tahu. Orang ini lu masuk aja nanyain masalah istri. Dia ada masalah sama istri. Gimana nih? Udah married sih Pak? Oke. Gimana nih keluarga nih Pak? Mulai dari sini. Kapanpun ya Tuhan pasti berikan kesempatan demi kesempatan. Karena saya percaya sekali di muka bumi ini semua di dalam pengaturan ilahi. Kamu nikah sama siapa, kamu punya bos siapa, punya anak buah siapa, diatur sama yang di atas. Amin. Diatur sama Tuhan. Sampai saat kamu aja diatur. Satu hari di KPC kita kan outsourcing dari luar, jadi security kita, jadi cleaning service di tempat kita. Saya ngomong sama teman-teman, kalau ada orang bisa kerja dan mereka belum bertobat ya, jadi cleaning service, jadi security, pasti ada maksudnya Tuhan. Doain. Nah, berapa bulan yang lalu satu security kita udah terima Yesus. Ya. Kita tiap hari ngomong jiwa-jiwa di depan mata, ada jiwa. Masa sih nggak ngerti kenapa Tuhan kasih dia di depan kita? Jagain kita, daftar ibadah dia paling apa lebih dari dulu kan? Kalau jangan tanya, Pak, rapat ini gimana? Di A1, dia tidak. Tanya pemimpin dulu itu apa? Itu kan, jam berapa Pak mulai ada pertemuan ini? Jam 2, dia bisa apa? Apa? Jadwal gereja, tapi dia ada di dalam masalahnya. Ya. Akhirnya bertobat, masuk SPK. Jadi kalau kita lihat semuanya udah diaturin Tuhan, kita taklukkan segala sesuatu. Semua orang, semua bidang yang dipercayakan Tuhan, itu udah di bawah otoritas kita. Tergantung kita hanya mau apain. Saudara naik taksi aja, saudara bisa milih kok di taksi saudara. Gua mau istirahat lumayan sejam, gua udah capek, gua mau tidur aja di taksi. Itu pilihan. Tapi pilihan kedua, nggak kebetulan gue naik taksi sopirnya dia. Mungkin ada maksud Tuhan siang ini. Gue bisa injil ini. Semua pilihan. Betul? Gak kebetulan sopirnya dia. Dengan nanya Tuhan mulai dari mana nih ngomong. Coba kasih clue-nya. Kasih pintu masuknya di mana. Tuhan ngomong, dia ada problem sama teman. Lu tanya aja soalnya. Anaknya udah lagi kabur. Coba mulai aja deh Pak. Mulai. Pak, tadi saya di belakang lihat Bapak, saya doain Bapak loh Pak. Doain. Terus Tuhan saya ngomong, Pak ada masalah sama anak Pak ya. Bapak hebat banget ya Tuhan ya. Mana sudah? Bisa Pak. Semua pilihan sama kita. Betul nggak saudara? Semua opportunity di depan mata. Tapi semuanya bisa milih ego, gue capek, mau tidur, atau gue mau jadi berkat. Semua pilihan ini. Kita punya own will, our own will. Kehendak kita. Tapi kalau kita connect sama Tuhan senantiasa, Tuhan pun siap pakai kita senantiasa. Amin. Dan Tuhan gak pernah paksa.
Kalau lu mau malas, ya malas. Tapi aku maunya sih kamu begini, kalau boleh. Sekali lagi Tuhan appreciate. Dan kita bisa obega dari on way, dari kehendak kita sih. Karena kita tahu rencana Tuhan yang besar. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana sih cara bangun kerajaan Allah? Kerajaan Allah punya satu karakteristik terang, kerajaan terang. Dan musuh kita, si iblis itu punya karakteristik gelap. Dan kalau bicara terang dan gelap, kita udah ngerti prinsipnya. Gelap gak pernah menang sama terang. Di mana ada ruangan gelap, kamu nyalain handphone, langsung terang. Cari lilin langsung terang. Nggak perlu berjuang nangking kegelapan. Misalnya kalau ada gelap, kotakin dulu biar terang ya. Cuma nyalain aja senter. Betul kan? Cukup. Otomatis kelihatan terangnya. Gelapnya udah nggak ada. Nggak perlu berjuang sebetulnya mengalahkan kegelapan. Betul ya? Jadi sifat terang itu pasti menang. Gelap definisinya ketiadaan terang. Di mana satu wilayah itu gelap karena nggak ada terang datang ke sana. Di mana seseorang itu masih hidup dalam kegelapan karena nggak ada yang kasih tahu keterangan. Sederhana. Jadi satu daerah, satu pribadi, satu keluarga hidup dalam kegelapan karena nggak ada terang yang hampiri dia. Sederhana. Dan kita terang-terang di sana. Makanya kalau kita ini terang-terang ini kumpul terus sama terang-terang, jadi silau. Teman-teman, atau sebenarnya udah kesilauan kali di sini. Terlalu terang, kita kumpul terus sama terang. Benar? Kita butuh dibutuhkan ke tempat yang gelap. Tapi banyak anak Tuhan ingin kumpul sama anak Tuhan terus, terang sama terang, nggak mau pergi ke tempat yang gelap. Makanya banyak kita kesilauan. Hidup kita jadi gak kelihatan apa-apa. Kecolor ini udah terang nih begini. Saya pelototin terus udah mulai buta nih, gak bisa ngeliat apa-apa. Kesilauan saya. Makanya itu hidup anak Tuhan. Terang. Bagaimana hidup dalam terang? Nomor satu, terang sifatnya transparan. Ketika ruangan ini terang sekali, jerawat ibu-ibu pasti kelihatan. Betul? Kalau ruangan ini gelap, meja aja kesandung di tangan dia. Apapun terlihat jelas. Itulah sifat terang. Nggak ada yang tersembunyi, semua yang terbuka. Makanya cara hidup dalam terang punya pribadi gaya hidup yang mau akuntabilitas, yang mau terbuka, yang berani mengakui kekurangan, yang berani memberitahu kesalahan orang dengan penuh kasih. Hidup dalam terang itu keterbukaan. Hidup dalam terang itu apa adanya. Makanya Yesus paling benci orang Farisi. Kenapa? Kemunafikannya. Malah perempuan pelacur yang berdosa itu lebih transparan. Tuhan, aku orang berdosa. Datanglah pengampunan. Kata Tuhan, aku sudah ampuni engkau. Tapi orang Farisi belak-belik cari-cari kesalahan Yesus pada dia sendiri. Nggak salah, makanya di ayat 1 yang berapa hari lalu itu tentang perempuan berzina, ya, Yesus berkata, barang siapa yang nggak bikin dosa, tolong limpahin duluan deh. Lu bilang dia dosa, oke, yang nggak dosa limpahin duluan deh. Mulai dari yang paling tua keluar duluan, karena paling tua paling banyak dosanya. Ya sudah, lu gak usah menafik deh. Lu bilang dia dosa, terus dia apa nggak dosa? Sederhana lah. Bedanya cuma dia ketahuan, lu nggak ketahuan. Ya kan? Makanya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Udah clear, kenapa? Transparan, terang udah datang. Dia mau terbuka, aku mengampuni, clear sudah. Tapi yang masih dalam kegelapan, gak ada pertolongan. Kenapa? Hidup terikat dengan dosanya. Dia sembunyiin terus, gak bisa ketolong kan? Makanya teman-teman, kalau kita dalam terang, semuanya kebuka. Ibarat kita sakit. Kalau kita nggak sadar kita ini sedang sakit, pasti kita nggak datang berobat. Kita nggak cari dokter, betul ya? Itu bahaya loh. Tapi ketika kita sakit dan sadar kita ini sakit, kita akan cari dokter. Dokter kita cari dokter. Makanya teman-teman, hari ini saya mau kita belajar apa ada transparan. Amin. Ya, sebenarnya jangan jahit di gereja. Ya, belajar transparan. Minimal ya ada orang-orang, nggak sama semua orang mungkin karena keterbatasan kenal hubungannya ya, tapi kepada orang-orang terdekat di tengah-tengah gereja. Yang berikutnya dapat pencerahan. Terang itu pencerahan. Ketika dalam satu hal kita nggak punya pencerahan, kita pasti salah mengerti. Contoh, soal keuangan kita tuh kalah melulu.
jatuh mulu, blunder mulu. Mungkin masalah keluarga kita oke, tapi soal uang kita nggak cukup banyak pencerahan. Salah invest, salah gunain uang, ketipu orang, keliru mulu. Kenapa? Nggak dapat pencerahannya. Sampai ada yang muridin kita, ngajarin kita, lu nggak perlu, bro, lu nggak bener keuangan begini. Oh masih gini, oh masih gitu, oh ini salah ya. Oke, I got it, I know. Akhirnya kita bener, betul kan? Karena nggak ada pencerahan, gelap di wilayah bidang hidup kita itu gelap, kalah, jatuh. Makanya butuh pencerahan. Makanya bolehkah setiap kita ketemu orang yang kasih tahu blind spot? Semua kita pasti punya blind spot, titik buta, bagian hidup yang kita sendiri nggak sadar, gelap, tapi orang perlu kasih tahu. Satu hari di gereja kita kumpul leader-leader komplit. Kita sejauh ini udah sama-sama, tapi mungkin pasti banyak tembok-tembok, batas-batas di antara. Hari itu sepanjang hari kita mau janjian. Babak pertama, boleh nggak kita terbuka satu sama lain, kasih tahu kesalahan, kekurangan teman, tanpa boleh bela diri. Wih, babak pertama dimulai, merah-merah itu. Mulai dari Kak Budi, wih, ada 12 orang. Kasih tahu, kakak mah gini orangnya gini, orangnya gitu, begitu. Kan itulah fakta. Gue mau ngaku, gue gak gitu, buktinya dia merasa begitu. Babak pertama berdarah-darah. Makan siang, mules semua tuh makan siang. Babak kedua, sekarang kita ganti, coba lihat kebaikannya. Gantian ya, semua ngomong kebaikan. Babak kedua, nangis. Itu kok baik ya? Tadi lu. Akhirnya kita gak ada batas lagi. Itulah saya punya kekurangan, tolongin gue. Dan kelebihan yang bisa bantuin orang lain. Intinya, kita dapat pencerahan tentang siapa saya di mata teman. Jangan-jangan kita jadi batu sanduan, kita aja gak sadar. Kalau gak diomongin, gue gak dapat pencerahannya, bro. Lu kasih tau gue tadi, gue baru ngerti, lu merasa begitu ya, maafin saya. Oke, nah ini sadar, perlu pencerahan. Yang berikutnya, jadi saksi, jadi teladan, jadi saksi. Di mana tempatmu ada kegelapan, di kantormu, di pergaulanmu, di society-mu, kau jadi saksi di sana. Bawa terang. Makanya dalam hidup saudara, teman-teman, banyak hal yang saudara mesti putusin dalam hidup. Memilih pasangan hidup. Apakah pasangan hidup saudara bisa membawa saudara hidup dalam visi Tuhan? Kalau enggak, saudara gelap di pasangan hidup. Saudara pasti salah di pasangan hidup. Jangan pernah blunder di pasangan. Siapa di sini masih single? Angkat tangan. Coba yang single jangan ngaku-ngaku dong. Single masih single coba. Ada dong ya. Kalau masih single, ya cari konsultan, cari konselor. Ya. Buat bimbing saudara, bener pilih pasangan hidup. Kalau nggak ketemu, ya lebih lagi butuh konsultan, konselor. Di gereja kami ada single ya. Ya 30 tahun ke atas. Yang punya kesulitan kamu datang ya. Minggu depan jam 3 jam 3 kita ada meeting bulanan 2 bulanan juga. Nah sudah datang ketemu Tuhan, tahu kehendak Tuhan ya dulu. Ini pasangan itu sebentar. Pilih yang menemukan dia, yang bawa dia lebih lagi mengenapi rencana Tuhan. Kemudian keluarga, kerja dulu. Di mana engkau bekerja, Tuhan kasih pekerjaan baik. Kalau itu bekerja dari Tuhan, pasti ada misi Tuhan di sini. Jadi berkat, jadi saksi di sini. Tanya Tuhan, gua dapat misi apa dari Tuhan buat kerja? Selain ya buat perusahaan untung, buat berkembang, tapi apa? Kenapa saya kerja di sini? Pasti ada target. Itu bos belum bertemu. Ya. Itu teman sebelah kantor, sebelah tuh duduk, nggak percaya. Tuh tiap hari pototan sama dia. Sebelah, masa sih gak ada maksudku? Ada dong. Coba, mulai punya hati semua. Kuliah. Nah saya mau contohkan kepada keluarga kami ya. Saya punya anak 2 putri, itu sebelah kanan itu, kanan bawah, Sheila dan Stasia. Anak kami 2 putri, kami sekolahkan dari kecil SD Kristen banget lagi. Menurut saya bukan Kristen doang, Kristen banget.
yang punya sekolah jemaat, tapi itu swasta, bukan miliknya gereja, milik personal beberapa orang. Kesebar, sangat kurikulum. Dan saya melihat anak saya bertumbuh dalam basicnya, bahkan gurunya sendiri itu kayak pemuridnya, kayak baru banget. Ya, bagi saya satu hari saya lihat anak saya si Sheila yang udah kelas SMP ini, rohaninya mah biasa-biasa aja, karena nggak ada challenge. Namanya anak Tuhan semua. Tiap hari ketemu anak Tuhan, gurunya anak Tuhan, sampai office boy-nya anak Tuhan semua. Itu di sekolah luar biasa. Saya bilang, Sheila, you too comfort, ya, terlalu nyaman. Papa doa, papa bilang, Pak, kamu mesti pindah sekolah SMA dari sini. Papa mau masukin kamu sekolah sekuler. Sekuler banget. Biar kamu lihat dunia ini. Ya, luar kandang ya. Saya pindah sekolah sekuler. Satu SMA, adaptasi. Kaget temannya narkoba. Kaget temannya free sex. Kaget semua nyontek kecuali dia. Kaget. Satu kelas nyontek semua. Nyontek itu udah gaya hidup resmi. Bingung dia kan nyontek itu, bingung dia. Kenapa begini di sekolah? Ya itulah dunia nyata. Lalu kelas 2, dia mulai pakai. Saya mesti diterapis. Apa yang terjadi sebenarnya? Suatu hari teman sekolahnya, satu wanita terkenal paling troublemaker, keluarga broken home, KDRT, dipukulin terus sama mamanya, dan dia anak sakit hati tertolak luar biasa. Beradalah anak yang liar banget perempuan, nggak ada yang mau cocok sama dia, kecuali yang dibandingkan juga mungkin ya. Tapi semua yang masih waras tuh nggak ada yang mau deket sama dia. Kenapa? Destruktifnya. Termasuk Sheila, nggak nyaman loh gaul sama anak begini kan. Tapi heran suatu hari si anak ini datang ke sekolah bawa koper dengan penuh ekor. Pak guru, saya diusir dari rumah, saya nggak bisa pulang lagi. Gak tahu mesti kemana. Wih, bener-bener diusir. Mamanya udah siapin koper, keluar, nggak mau, lu mau anak gua lagi. Ke sekolah nangis. Inilah hidupnya. Gue bingung gimana ya. Terus dia datengin Sheila, lah, lu mau nampung gua nggak di rumah lo? Sheila bingung kan? Dia telepon saya, apa? Disebut namanya. Oh iya, kita biasa cerita soal anak ini soalnya. Dia diusir mau ke rumah kita, Pak. Diterima nggak, Pak? Minta izin dong sama Papa. Bilang dia welcome home. Kita pasti terima dong, Sheila. Justru itulah tujuan Tuhan kamu masuk sekolah ini. Kamu bisa tolong dia. Kita bawa pulang dulu. Kita terima dia seperti anak, adik yang baru, adik yang luar biasa. Ya, mereka berbagi tempat tidur, berbagi kamar. Ya, Sheila harus murid dia. Kita menabur kasih. Biasa aja sih, gak ada spesial. Kita punya perlakuan sehari-hari. Dia liatin keluarga kita sehari. Lah, keluarga lu enak banget ya lah. Makan pakai doa ya lah. Di keluarga gue lu kagak pernah. Begini dia liatin dia mulai sembuh. Dia mau beli di satu hari pulih. Kita doain kalau dia suka keluarga malam. Dia ikut, dia lihat begini ya lah ya. Sampai satu hari saya bilang sama anak, kamu mau gak pulang ke rumah? Kita mau damaiin kamu sama mama. Kamu udah siap kan? Walaupun mamamu berubah, kamu udah ngaku. Singkat cerita, kita rekonsiliasi di balik ujian. Itu tugas dia di sekolah. Satu hari si Sheila, si 17, pesta, nama anak-anak remaja putri ya, 17 tahun itu hari spesial. Datanglah teman-teman gereja dan teman-teman sekolah. Dari luar aja udah kelihatan, ini pasti teman gereja, ini pasti. Tampilan sudah jelas. Waktu mereka kasih I wish atau apa komen ya, biasanya teman-teman turunin. Saya kaget juga, teman-teman sekolahnya berkata, oh, kalau Sheila mau udah kayak pendeta om di sekolah. Oh gitu? Mereka ngomong, yang ngomong itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, nggak ada Kristen. Sheila mau kayak pendeta om. Anak baik om, paling baik ada di sekolah kita om. Saya tuh tukang nyontek om, satu hari tantang sama Sheila. Lu bisa gak sih gak nyontek? Kalau lu gak nyontek kali ini, gua traktir lu, tau gak? Saya tantang om,
Waktu mujizat hari itu saya nggak nyontek. Saya nangis. Pak, kita pun ditegur, oh pacarannya nggak bener. Saya emang nggak mau pacaran, om dia saya mau. Dia cerita semua. Puji Tuhan. Anak saya melaksanakan maksud abadi Allah. Kenapa dia sekolah di sini? Itu memotivasi saya mindahin stasiun. Gak usah saya bilang SMP udah mau pindahin. Cak, lu masuk sekolah sekuler saya sini. Teman-teman dia balet, tes balet. Lalu kebetulan teman baletnya pun teman satu sekolah. Saya tanya Mas Tasya, Cak, kamu masuk sekolah itu rencana Tuhan buat si ini guys, satu nama. Kenapa sih itu? Satu teman balet, satu teman sekolah. Masa sih nggak ada maksud Tuhan? Udah ngerti dia. Udah ngerti anakku. Jadi kamu ngerti maksud Tuhan ke dia? Apa maksudnya? Caca masih menangin dia, Papa. Oke, doain caranya gimana? Dia punya saat teduh di gereja, ada saat teduh. Caca mau kasih supaya dia saat teduh. Minimal Caca aja. Mulai saat teduh, live chatting, lu dapat apa? Satu hari itu anak deg-degan. Wah, disebut namanya deg-degan, hari ini deg-degan. Ada apa ya Pak, kok jantungnya mau copot? Itu jadwalnya terima Yesus. Lu tantang langsung kan. Telepon, gak usah pakai line. Telepon, angkat terima Yesus. Ajarin begini cara nantangnya, angkat telepon. Hari ini terima Yesus. Situ. Habis itu dia naik kelas 8, kelas 8 sekarang. Dia 7B masuk 8A. Temennya semua pindah. Ada 8B, 8C, 8D, enggak deh, 8A sebenarnya. Terus dapat teman-teman yang lain-lain. Caca kamu masuk 8A ada maksud gue ada? Ada Pak, disebut satu lagi nama. Keluarga broken home. Itu target berikut Pak. Mam. Juga deh. Caca kamu ngerti tujuan. Nah saya ajarin anak saya. Ini simple. Ini gak usah muluk-muluk. Hidup kita semua diaturin Tuhan, pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup ya. Aneh. Yang terakhir, Tuhan mau kita bekerjaan pemerintah. Kalau kita nggak dimuritin, jalan-jalan kita udah salah jalan. Jangan-jangan kita punya blind spot, nggak kebuka. Oleh sebab itu Tuhan berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus selain 12 murid, tapi lebih khusus dia punya James, John, Peter. Itulah orang-orang dekatnya. 2-3 orang, aku ada di tengah. Teman-teman, saya kasih tips saja. Teman-teman berdiri di sini. You masih punya teman 2-3 orang sahabat di gereja. Malah itu satu komsel saudara kalau boleh. Dan orang-orang inilah sahabat saudara yang ada akuntabilitas, saudara transparan, saudara dimuridin, saudara muridin dia, ataupun saudara punya akuntabilitas sebenarnya. Hidup saudara dibawa. Intinya Tuhan bawa engkau menjadi serupa Yesus. Di mana kerajaan Allah datang 2-3 orang, Tuhan ada di situ. Engkau akan diubahkan Tuhan menjadi serupa Yesus. Saudara, hidup yang tidak ada akuntabilitas, hidup yang paling berbahaya. Kita nggak ada terang, kita bisa gelapin dosa tanpa perlu kita ngaku, karena nggak ada akuntabilitas. Tapi kalau kita ada seorang yang jaga kita, dia bisa tegur kita, kita bakal cari dia. Kita bisa dinasihati, kita bisa diberitahu. Kita butuh orang seperti itu. Mari, jadilah orang yang hidup dalam maksud abadi. Amin. Ya, kalau nggak, jangan-jangan kita sudah terlalu jauh tersasar. Mari, siang ini kembali. Return to Eden. Tuhan punya maksud besar bagi kita saudara. Saudara kita berdiri. Yes. Yang penuh dengan sukacita ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Abah Ministry. Nah, saat ini saya sedang berada di depan kantor Sekretariat Abalas Barat. Hari ini kita akan berkenalan dengan orang-orang yang bertanggung jawab setiap minggunya dalam membuat video pengumuman. Yuk ikuti saya. Nah, sekarang saya sudah berada di depan kantor divisi digital media. Seperti apa kira-kira kantornya? Yuk kita lihat. Jemaat yang terkasih, sekarang saya sudah berada bersama Aldo Bowo alias Aldo, salah satu editor yang bertanggung
bertanggung jawab dalam membuat video pengumuman setiap minggunya. Apa kabar, Dok? Baik. Boleh kita tanya bentar ya? Oke. Ini kan sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan membuat video pengumuman setiap minggu ya. Terus, lu sendiri pada saat membuat video ini perasaan lu seperti apa sih? Pas gue bikin video kayak gini sih, gue excited sih pada saat proses dimana aku editing, terus habis itu aku masukin soundnya, dan di saat itu aku juga punya partner Bill di sana yang jadi kameramen. Di sana dia juga bantuin aku bagaimana proses editing sampai itu benar-benar selesai. Kadang aku merasa ini beneran nyampe nggak ya pesannya itu ke jemaat. Kadang juga merasa apakah pengumuman ini benar-benar sepenting itu sehingga aku harus bikin sampai kadang lembur atau gimana. Jadi tapi aku tetap harap sih gimana pengumuman ini bisa membantu para jemaat untuk menghadiri setiap acara-acara yang ada di video ini. Emang itu kan ada acara ya? Banyak sih acara kita. Nah, ini salah satunya. Dasar istri tidak tahu diri, sahih, tak bisa apa-apa. Kamu lihat tuh anak kamu, ha? Kamu urus ya? kebebasan sejati yang didapatkan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena itu bagi Anda yang rindu untuk mengalami kebebasan yang sesungguhnya, hadirlah momen Champion Gathering yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober, jam 7 pagi, di Auditorium Ambalok Gereja Lantai 3. Oke, ini balik lagi ke proses produksi video pengumuman ya, Dok. Gue pengen nanya nih, kalian kan sudah lalu 1 tahun kesempatan seperti apa? Terus respon jemaat sendiri selama ini seperti apa? Kadang bagus sih Man, tapi kadang juga ada memberikan masukan sih. Tapi gue percaya setiap masukan yang ada untuk membuat video pengumuman akan jelas bagi para jemaat. Oke, jemaat Tuhan, hari ini akan diadakan kelas keempat SPK pukul setengah 3 sore di Auditorium Ambalok Gereja Lantai 3. Nah, Dok, dari lu sendiri nih ya, lu punya pengharapan atau pesan-pesan khusus nih buat jemaat yang belum ngerti? Jadi aku harap sih biar setiap jemaat pada saat pengumuman ditampilin, mereka bisa fokus melihat pengumuman sehingga mereka nggak kelewatan tuh pengumuman-pengumuman dan acara-acara yang diadakan Ambalok Barat. Kalau misalnya sampai kelewatan itu gimana? Nah, kalau sampai kelewatan pun kita ada channel YouTube yaitu Ambalok Barat. Di sini Anda bisa lihat di sana setiap pengumuman yang ada kita sudah upload dan kita sudah jelaskan semuanya terperinci banget. Oke, kita punya pengumuman apa lagi nih buat jemaat? Nah, minggu ini ada Vision Night nih, Man. Betul banget. Jadi jemaat Tuhan, Vision Night ini merupakan satu momen di mana para pemimpin dan pekerja Ambalok Barat kita mau berkumpul bersama-sama untuk menerima implementasi nih sebuah visi yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah Ambalok Barat. Ini kapan nih, Dok, acaranya? Nah, acaranya akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober, pukul 7:30 malam di Maisonat Lantai 1. Jemaat Tuhan, sekian Abang News Update minggu ini. Saya Manda dan ini Aldo. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati.
yakin setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini ada amin saudara. Gak keberatan kalau kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan lupa minggu depan ada champion gathering. Jadi bagi saudara ataupun mungkin ada anggota DC yang mau ikut bisa daftar. Nanti setelah selesai celebration bisa menghubungi Kak Hendy untuk bisa mendaftarkan acara CG. Dan tim worship prayer juga sedang melakukan rekrutmen. Jadi bagi setiap kita yang memiliki talenta di dalam menyanyi, mungkin daripada disalurkan di kamar atau di kamar mandi, bisa mulai disalurkan. Nanti bisa mendaftar kepada saudara Dev ya, untuk bisa terlibat juga di dalam ministry di worship prayer, di worship praise worship. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat firman Tuhan. Ya, dari Markus 12 ayat 44 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, suatu ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang memperhatikan kotak persembahan di bait Allah. Lalu orang-orang kaya memberikan dengan jumlah yang besar, tapi ada seorang janda miskin hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, janda ini memberikan lebih banyak dari orang kaya tersebut, karena janda ini memberikan dari kekurangannya dan bukan kelebihannya. Jadi waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin setiap kita kadang mengalami masa-masa yang sedang slow di dalam bisnis, ataupun kita lagi ada pengeluaran yang besar atau tidak terduga. Dan pada waktu kita memberikan persembahan, mungkin jumlahnya nggak sebesar waktu kita memberi dari kelebihan kita, tapi Tuhan kita Tuhan yang melihat hati, dan Dia akan memberkati kita. Bukan hanya 30 kali lipat, bahkan 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Oleh sebab itu, sampai hari ini apapun situasi saya dan istri, kami tetap setia memberi. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang kaya. Amin. Ya, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita